yang sering sekali terjadi sehingga mengakibatkan mereka mengalami kerugian yang lumayan bahkan sampai signifikan ya. Mau di trading saham, forex, apapun ya. Intinya nomor satu, mereka tidak bisa, khususnya kalau di saham, mereka tidak bisa bedakan antara invest dengan trading. Ya, mereka berpikir, orang-orang di luar sana berpikir bahwa jika saya membeli saham di bulan Januari, kemudian saya jual di Oktober, maka itu dikatakan saya sedang berinvestasi. Padahal tidak. Ya. Dia beli di Januari, jual di Oktober, November, tetap yang dicari adalah selisih harga antara harga beli dan harga jual. Nah, maka itu disebut mencari capital gain, ya, selisih harga. Yang namanya mencari selisih harga, maka itu disebut trading. Sedangkan invest yang benar itu adalah orang membeli saham itu melihat perusahaannya, manajemennya, kemudian mereka beli untuk selamanya, untuk time frame yang sangat-sangat panjang, 5 tahun ke atas, dan cukup puas dengan dividen yang mereka dapatkan setiap tahun. Jadi seperti kalau di properti itu ya orang beli rumah, kemudian rumahnya disewakan untuk selamanya. Ya, tidak pernah ditempati dan juga tidak niat untuk dijual. Nah, itu invest. Tapi kalau beli rumah, dibetulin, renovasi, kemudian dijual, itu tetap namanya trading, itu dagang. Ya. Mengharapkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Kemudian kesalahan kedua, ingin cepat kaya, ingin instan, ya, tapi tidak suka dengan prosesnya. Tidak ada yang instan. Di dunia ini yang instan itu hanya pop mie, mie instan, ya, dan fast food. Ya, makanya disebut junk food. Apapun yang instan itu efeknya kalau dikonsumsi secara terus-menerus efeknya tidak akan baik. Ya. Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa jika mereka trading maka sudah pasti bisa cepat kaya atau ingin cepat kaya. Mereka berpikir dengan modal sepeda motor Supra bisa jadi mobil Ferrari dalam 1 bulan, kalau bisa lebih cepat lagi gitu kan. Itu hanya ada di dunia mimpi ya. Kalau memang trading itu bisa cepat kaya, kenapa grup Astra lebih memilih mendirikan perusahaan? Kenapa tidak mereka trading saja, entah itu forex, komoditi ataupun saham? Ya. Jadi tidak ada yang namanya cepat kaya. Kemudian yang ketiga, hobi baca berita. Tiap hari baca berita, tapi tiap hari tidak pernah melihat chart atau grafik harga. Ketika ada berita bagus, dia tidak lihat chartnya dulu, langsung dia beli. Ya, kemudian harganya turun, tanya ke orang, tanya ke broker, tanya ke analis, ya seperti itu. Jadi seolah-olah tidak bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah diambil. Dia ngambil keputusan karena baca berita, kemudian ketika harga bergerak tidak sesuai dengan keinginan, dia menanyakannya kepada pihak lain, tapi tidak pernah berkaca kepada diri sendiri. Bertanya, kenapa tempo hari dia ambil keputusan untuk beli hanya berdasarkan baca berita. Kan seperti itu. Atau jangan-jangan dia malah tanya ke wartawannya, kenapa berita itu ditulis seperti itu. Kan bisa saja. Ya, itu konyol sekali. Kalau ingin profit konsisten, maka yang harus dipelajari itu adalah grafik harga, bukan berita yang dibaca. Saya tidak bilang tidak usah baca berita, tetap dibaca, tapi tidak perlu setiap hari. Ya, saya tetap baca berita, cuma saya baca berita itu yang skala makro, ya, global makro, besar. Jadi contoh misalnya paket kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden, nah itu kita perlu baca. Tapi kalau berita-berita seputar emiten, bahwa emiten X akan melakukan bla 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 bla, itu kan masih ada kata akan, bukan telah melakukan bla bla bla. Jadi masih ada kata akan ya. Itu benar-benar sakit ya. Sama seperti berita tentang Medco telah membeli Freeport. Nah, itu dari mana ceritanya? Harusnya dipikir secara logika, duitnya Medco aja kempit ya. Gimana mau bisa beli Freeport? Ya, atau pinjamannya dari mana, apakah pinjamannya sudah muncul apa tidak, dan besoknya berita tersebut langsung dibantah ya, ternyata beritanya
bukan telah tapi akan membeli. Nah, itu. Kemudian kesalahan berikutnya adalah tidak tahu yang namanya tren. Dia tidak tahu saham ini sedang trennya bagus atau uptrend atau sedang downtrend. Nggak tahu karena dia tidak pernah melihat grafik harga. Yang dia tahu hanya katanya orang, katanya broker, katanya analis, katanya berita. Itu makanya tidak lama saya bisa pastikan kedepannya dia akan rugi. Contoh tren itu seperti ini adalah saham Adaro. Saham Adaro saya munculkan dua garis moving average atau bahasa Indonesia pergerakan rata-rata ya, moving average. Saya munculkan dua garis moving average, yaitu rata-rata 100 hari terakhir dan rata-rata 200 hari terakhir. Anda bisa lihat, harga rata-rata 100 hari berada di atas pergerakan rata-rata 200 hari. Jadi bisa dikatakan pergerakan yang lebih singkat itu berada di atas pergerakan yang lebih besar. Ini biasanya disebut dalam kondisi uptrend. Ketika sebaliknya terjadi, yaitu harga rata-rata yang lebih kecil di bawah harga rata-rata yang lebih besar, ya. Kalau yang Anda lihat sekarang ini, ya, kecil di atas yang besar, 100 di atas 200. Yang 100 warna hijau, 200 warna ungu. Anda bisa lihat pergerakan harganya ya sopan-sopan aja ya. Kalau turun terus dia naik lagi. Ya, seperti ini, habis naik, turun, kemudian dia naik lagi. Hal itu akan berubah ketika harga sudah menembus di bawah pergerakan rata-rata 200 hari. Itu sudah warning. Ya, terserah beritanya apapun itu. Terserah beritanya apapun itu sudah merupakan warning. Pergerakan seperti ini itu sudah merupakan warning yang sangat keras. Anda tidak boleh cuek, itu warning yang sangat keras. Ya. Anda bisa lihat dalam beberapa bulan ke depan, harga susah sekali untuk bisa balik di atas pergerakan rata-rata 200 harinya. Ya, setelah turun ke bawah terus coba rebound, di sini gagal bertahan, kemudian di sini juga gagal bertahan. Ya, jadi ini sudah menceritakan bahwa saham ini sudah tidak kuat naik harganya. Jadi di situ harus kita tangkap bahwa tren ini akan segera berubah dan berbahaya. Ya, apalagi jika moving average 100 hari memotong ke bawah 200 hari. Jadi yang kecil memotong ke bawah yang besar. Yang menyalip ke bawah yang besar. Nah, saya majukan perlahan-lahan. Anda bisa lihat di sini bahwa ini sebenarnya sudah memotong. Anda katakanlah punya saham Adaro di harga modal Anda beli di harga 1.200 dan sekarang Adaro di kisaran harga 1.000. Seharusnya jika Anda sudah tahu cara menganalisa yang sederhana seperti ini, yaitu analisa tren, maka sudah pasti Anda akan melakukan langkah perlindungan terhadap modal Anda, yaitu menjual rugi Rp200 pun tidak masalah. Ya. Cuma biasanya kalau tidak mengerti yang begini, itu sudah pasti ditahan, di hold sahamnya, dan berpura-pura menjadi seorang investor. Sebenarnya Anda beli di 1.200 dan harganya sekarang 1.000, Anda tahan. Itu namanya bukan investor. Tapi terpaksa Anda tahan karena Anda tidak mau jual rugi. Maka akibatnya akan seperti ini. Ya, Anda tidak mau jual rugi, akibatnya ya seperti ini. Sampai dengan sekarang, Adaro harganya sudah berada di kisaran 470-an. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan seharusnya Anda cuma rugi Rp200. Sekarang posisinya Anda nyangkutnya dalam sekali. Ibaratnya 60% lebih turun harga saham Anda. Dimana seharusnya mungkin Anda bisa keluar dengan hanya kerugian 15%-an saja. Anda tahan, jadinya sekarang kalau Anda jual di harga sekarang Anda rugi 60% lebih. Itu adalah suatu kekonyolan dari keras kepalanya seseorang. Ya. Korbannya adalah
modal mereka sendiri. Oke. Kemudian kesalahan berikutnya adalah sudah nggak tahu tren, ya, suka lagi melakukan average down. Average down itu adalah seperti ini. Ketika dia sudah punya modal di 1.200, ya, pembelian pertama di 1.200 karena merasa dirinya duitnya banyak, ya, turun ke 1.000 dia beli lagi. Ya, toh. Anda bisa lihat ketika turun di sekitar 1.000-an, harga tuh ada turun di kisaran 1.000-an. Nah, 1.000 di sini ya. Dia merasa duitnya banyak, jadi kalau turun ya saya beli lagi gitu katanya. Ketika ada turun di 1.000-an dia beli lagi. Dan dengan jumlah yang 2 kali lipat lebih banyak daripada pembelian yang pertama. Anda bisa lihat harga naik tidak kembali ke modal pembelian pertama, tendensinya ya di seputaran situ-situ saja. Kemudian dia punya planning jika turun ke 800 dia beli lagi. Dengan jumlah lot yang jauh lebih banyak daripada pembelian yang kedua di harga 1.000. Nah, dia beli lagi. Kemudian jika turun ke 600 dia akan beli lagi dengan jumlah lot yang lebih banyak daripada ketika dia beli di harga 800. Ya. Harga tidak pernah kembali ke atas. Ini sudah hampir 1 tahun. Yang ada dia akan putus asa karena setiap hari dia melihat portfolionya berdarah-darah, floating loss banyak. Mungkin salah-salah ketika harga turun ke 480, 480, dia give up, ya kan? Dia give up, dia cut loss, kemudian dia maki-maki sahamnya. Ya kan? Jadi yang salah itu sahamnya terus, bukan diri dia sendiri. Manusia itu tidak pernah mau mengaku salah, bukan? Jadi dia akan menembak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Yang jelas dia tidak mungkin menembak dirinya sendiri. Ya, itu. Kemudian yang orang tahu tentang cara beli di saham yang paling terkesan kelihatan smart itu adalah average down. Nah, jadi kesalahan berikutnya adalah karena orang ini cuma tahu average down, kesalahan berikutnya adalah dia tidak punya yang namanya money management. Ya. Terus ngapain pakai money management? Masa saya perlu menghitung berapa saya jual jika harganya turun, rugi saya berapa? Itu kan sepertinya tidak optimis ya dengan analisa sendiri. Jadi tidak ada di dalam kamusnya, tidak ada di dalam planningnya kemungkinan untuk jual rugi. Ya, tidak ada. Jadi nggak perlu pakai money management. Masa kita beli saham terus berpikiran kalau ini turun, saya jual di sini dalam kondisi rugi, rugi saya berapa? Itu kayaknya tidak optimis. Ya, kalau kita berpikir ke sana mungkin terkesan, waduh nanti sial loh, beneran turun. Kan begitu, biasanya orang selalu berpikiran seperti itu. Jadi ibaratnya kalau di dunia nyata mungkin orang ini kalau lagi mau bawa mobil ya, remnya blong nggak ada masalah lah. Ngapain dipikirin remnya blong? Nggak apa-apa, yang penting gasnya ada. Itu kan konyol ya. Itu. Ya. Tidak ada manajemen. Jadi kesannya itu seperti ini. Biasanya karena tidak ada money management, dan saya sering lihat di trader-trader pemula, itu kalau naik dikit dia ambil profit, dia jual, dia take profit. Kemudian kalau turunnya dalam sampai dia nggak tahan, dia cut loss. Ya. Nah, kesimpulannya ya mungkin kalau dia profit cari 500.000, kalau loss 2 juta dia nggak tahan, dia buang. Ya, kebanyakan setelah dia buang, rebound usaha. Pemula selalu mengalami itu. Kenapa setiap cut loss, setiap saya sudah cut loss, kok harganya rebound naik ke atas. Nah, jadi mending nggak usah cut loss deh. Nah, terus kalau nggak usah cut loss, terus harganya makin turun ke dalam, dia nggak tahan, baru dia jual secara manual. Jadi nggak usah pakai stop loss otomatis. Habis dia lakukan itu, harga rebound. Saya jamin. Ya. Kenapa? Ya, market tuh seolah-olah tahu di mana titik nadir retail ini. Ya. Bahkan saya dengan teman saya itu kalau bercanda itu kita bilang, setiap kali kita ingin melakukan transaksi itu harus berhati-hati karena ada CCTV di belakang kepala kita. CCTV itu yang pasang adalah bandar. Nah, itu joke ya, bercanda. Jadi kalau orang yang biasanya pemula itu selalu kalau ngambil untung dikit, kalau rugi itu banyak. Anda bisa bayangkan kalau profit sekali transaksi 500.000, sekali transaksi rugi 2 juta. Dalam 10 kali transaksi,
Ya, dia benar 7 kali, salah cuma 3 kali. Ya, jadi artinya 7 kali profit, 3 kali cut loss. Hasilnya Anda bisa lihat 7 kali 500.000 sama dengan untung 3,5 juta. 3 kali rugi, 1 kali ruginya adalah 2 juta, maka 3 kali 2 sama dengan 6 juta. Kalau di total hasilnya kan adalah rugi. Ya, no? Padahal dia benar lebih banyak daripada dia salah. Ya, dia benar, dia salah. Tapi kenapa hasilnya rugi? Ya karena ketika dia benar dengan keuntungan yang sedikit. Sedangkan ketika dia salah, egonya bermain, ngotot, disitulah ruginya banyak. Ya. Coba sekarang Anda bandingkan dengan money management, ya yang kesannya seperti orang bodoh ya, kalau saya bilang ya. Kalau saya bilang ya, saya tidak bilang orang yang menggunakan ini bodoh, tidak, kesannya saja yang bodoh. Orang ini transaksi 10 kali, tapi cuma benar 3 kali. Cuma benar 3 kali. Jadi artinya salahnya 7 kali, benarnya 3 kali. Salah lebih banyak daripada benar. Ya, tapi setiap kali dia benar, dia bisa untung 2 juta. Kalau dia salah, rugi 750.000. 3 kali benar, untungnya 2 juta per sekali benar. Maka total 6 juta. Sedangkan ketika dia salah, rugi 750.000. Dikali 7 kali dia salah, maka sama dengan 5.250.000. Anda bisa lihat bahwa ini hasilnya adalah profit. Padahal secara rasio benar salah. Orang kedua ini terlihat lebih konyol dan lebih bodoh. Karena dia salahnya lebih banyak daripada dia benar. Terkadang di dalam kehidupan nyata, itu tidak bisa disamakan dengan sekolah akademis. Karena di dalam sekolah itu biasanya kita dituntut untuk selalu benar. Orang yang lebih banyak salah akan dianggap bodoh. Sedangkan di dalam dunia nyatanya, pengusaha-pengusaha sukses itu justru salahnya lebih banyak daripada dia benar. Tapi kenapa mereka bisa menjadi sukses? Kan aneh. Sama dalam hal trading. Orang yang lebih banyak benar, itu belum tentu sukses. Justru orang yang lebih banyak salah dan belajar dari kesalahannya, peluang untuk sukses jauh lebih besar. Ya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya dia ke depannya lebih pintar sedikit, benar 4 kali, salah cuma 6. Anda bisa lihat perubahannya drastis. Ya. Dengan hanya selisih 1 benar dan salah, ya kalau 3 kali profit, 7 kali loss, totalan masih untung 750.000. Kalau 4 banding 6, totalan profit 3,5 juta. Anda bisa bayangkan sedikit saja dia menaikkan rasionya, benar salahnya. Padahal secara nilai rapot ini masih dapat nilai 4 loh, karena dari 10 soal cuma 4 yang benar. Kalau di akademis masih kelihatan bodoh. Ya. Tapi di dunia nyata dia terlihat pintar. Karena ya ini, dia bisa membuat suatu sistem ya. Sistem trading di mana kalau dia rugi dia cepat keluar, kalau dia untung dia bisa untung berkali-kali lipat daripada resiko yang dia sanggup tempuh dalam 1 kali transaksi. Ya, nah itu harus bisa bikin sistem trading. Ya. Jadi itulah kesalahan nomor 6 dan 7. Tidak ada money management karena orang beranggapan ya, ngapain saya pakai money management? Masa rugi saya hitung terus, kalau ruginya banyak gitu ya salah terus itu kelihatannya bodoh gitu ya. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering dilakukan adalah pandai analisa tapi tidak ada sistem trading. Pandai, analisanya pandai. Saya kasih contoh misalnya pada semen gersik ya. Dia pandai sekali analisa. Terus terang dia sangat-sangat pandai menganalisa saham. Yang jadi masalah adalah sepandai-pandainya tupai melompat. Sejago-jagonya pembalap Formula One, tapi kalau tidak didukung dengan sistem mobil balap yang baik, susah sekali untuk bisa menjadi juara. Contoh ya, ini orangnya pandai sekali melakukan analisa.
Wah, dia bisa analisa support dan resisten. Wah, dia lihat saham ini dekat dengan area support, ya. Jadi ibaratnya kalau dibeli bagus, gitu kan, dekat dengan area support, kemudian dia menggunakan stokastik juga, di mana dia melihat, oh stokastiknya tidak dalam kondisi overbought, jadi artinya probabilitas untuk harga bisa naik itu cukup besar, ya, karena stokastik dalam posisi dingin, ya. Yang jadi masalah adalah dia pintar sekali menganalisa seperti ini, tapi setelah selesai dia menganalisa, dia bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar saham ini akan naik. Ya, dia sudah bisa ambil kesimpulan. Masalah berikutnya adalah dia tidak tahu sebaiknya beli di berapa, stop loss di berapa, take profit di berapa. Dan ketika stop loss itu kena, impact terhadap equity secara keseluruhan itu berapa persen. Dia tidak menghitung di situ. Jadi analisa itu adalah satu bagian kecil dari total, dari keseluruhan skill yang diperlukan untuk bisa menjadi trader yang sukses. Karena analisa itu sebagian kecil saja. Setelah menganalisa, kita harus punya sistem trading. Ya, saya akan beli jika stop loss saya di posisi mana, saya take profit di mana, besaran lot yang saya beli berapa, jika saya salah menganalisa dan saya harus kena stop loss, maka kerugian saya sebesar berapa persen dari keseluruhan modal saya, ya kan? Terus jika saya cut loss 6 kali beruntun di 6 saham yang berbeda, apakah saya gentar atau bagaimana? Ya itu kan semua skenario itu harus tertuang di dalam money management planning, ya toh? Bukan di bagian analisa, ya. Jadi itu kesalahan yang terjadi, ya. Orang itu pandai sekali menganalisa tapi tidak punya sistem trading. Jadi berbeda, analisa dengan sistem trading itu berbeda. Mentor saham di luaran sana yang mengadakan seminar berbayar, itu mereka lebih banyak menjual cara menganalisa, tapi tidak menjual sistem trading. Nah, itu tidak menjual bagaimana caranya mengajarkan kepada Anda agar Anda bisa punya sistem trading, atau minimal kasih contoh sistem trading yang baik itu seperti apa. Ya. Jarang, mereka hanya mengajarkan kepada Anda cara Anda menganalisa. Jadi tidak komplit. Ya. Kemudian kesalahan berikutnya, sering tidak disiplin dengan planningnya sendiri. Itu fatal sekali, ya. Jadi kalau teman saya berkata, orang yang tidak disiplin dengan planningnya sendiri itu tolol sekali. Saya tanya kenapa? Ya, karena dia sudah bikin planning panjang kali lebar kali tinggi, ya, sedetail mungkin. Besoknya dia tidak tahan melihat market yang ditekan ke bawah, walaupun stop lossnya belum kena, dia jual manual. Kemudian harga rebound setelah dia jual. Nah, itu seperti orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Bayangkan planning itu dia buat setengah mati, panjang kali lebar kali tinggi, makan waktu misalnya, tapi dia sendiri mengkhianati apa yang sudah dia planningkan. Kasihan, gitu ya. Tolong tidak, kasihan, iya, perlu dikasihani. Kemudian yang kesalahan yang sering dilakukan nomor 10, tidak menggunakan stop loss, ya, itu kita sudah bahas di atas. Jadi mereka berpikir buat apa pakai stop loss, ya, repot lah, ya. Jadi ini seperti orang yang mengendarai mobil dalam kondisi remnya blong, dan bagi dia tidak masalah. Luar biasa itu, ya. Dia selalu memantau pasar setiap saat. Jadi dia setiap hari itu selalu melihat pasar, mulai dari buka sampai tutup. Ini sama seperti pola pikir pemula-pemula di luar sana atau orang yang baru ingin belajar tentang pasar modal ataupun trading. Ya, mereka selalu berpikir, aduh Pak, susah Pak, karena harus dipantau setiap saat. Itu salah, ya. Itu salah besar. Justru jika Anda ingin menjadi seorang trader yang sukses, mampu meraih profit secara konsisten, maka yang harus Anda lakukan adalah jangan memantau pasar. Itu. Pasar buka tidak usah dilihat. Ya, boleh dilihat sesaat saja. Tidak usah setiap saat. Ya. Kemudian yang kesalahan terakhir yang nomor 12 adalah menggunakan banyak indikator dalam grafik harga. Ini berkaitan sih dengan
Poin nomor 8 tadi ya, pandai analisa tapi tidak ada sistem trading. Jadi pada grafik harganya itu semua indikator dikeluarkan. Ya, semuanya dikeluarkan. Nah, semuanya dikeluarkan. Saya paling benci melihat orang menggunakan parabolic SAR dikombine dengan yang namanya Bollinger Band. Terus keluar lagi Ichimoku, ya, mantap sudah grafik harganya. Sekarang saya tanya, pergerakan harganya itu tertutup dengan yang namanya indikator. Bagaimana caranya menganalisa? Ya kan? Bagaimana kita mengambil kesimpulan? Susah sekali, ya. Susah sekali karena Anda menggunakan terlalu banyak indikator, bentrok. Tidak mungkin Anda menggunakan 10 indikator, 10-10-nya berkata buy. Ya, atau 10-10-nya berkata, oh ini bagusnya stop loss. Tidak mungkin. Ya, pasti akan terjadi bentrokan. Indikator A berkata buy, indikator B bilang belum, indikator C bilang sell. Itu pasti. Ya. Jadi jangan sampai Anda grafik harganya seperti ini. Ya. Ini pasti banyak sekali waktu yang habis dalam melakukan analisa. Banyak sekali. Ya, karena satu persatu indikator coba dipahami. Repot gitu. Ya. Padahal menganalisa itu seharusnya tidak lebih daripada, untuk satu saham ya, seharusnya tidak lebih daripada 5 menit. Lebih daripada itu, manusia akan cenderung untuk lebih berhalusinasi dan tidak objektif. Ya. Jadi seharusnya tidak lebih dari 5 menit dalam menganalisa satu saham. Baiklah, demikian sharing saya tentang salam trader pemula yang sering sekali dilakukan ya. Bagi Anda yang sudah mendengarkan video ini, sebaiknya hindari salam-salam ini. Dan bagi Anda yang ingin belajar lebih dalam tentang trading, ya, bagaimana sebaiknya trading itu, ya, apa yang boleh dilakukan, bagaimana menciptakan suatu sistem trading yang baik, mungkin Anda bisa pertimbangkan untuk ikut ke dalam seminar yang saya sering sekali secara berkala saya adakan. Untuk keterangan lebih lanjut bagaimana caranya ikut dan kapan jadwalnya diadakan, Anda bisa hubungi saya di 081 345 330033 atau Anda bisa email ke saya hadi.kusumo@legisi.co.id. Silakan Anda bertanya jadwal kapan akan diadakan training, apa saja syarat-syarat untuk mengikuti training tersebut, apa saja yang akan Anda dapatkan, ya kan? Silakan menghubungi pada saya. Ya. Baik, terima kasih. Semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi Anda semua yang menyaksikannya. Salam profit.